berarti aku terima nyetir ya. Siap. Siapa yang dibayarnya? Iku Pak. Sing numpak motor. Dorong Om. Sing jaran ora ketol. Dadah. Nada. Dadah. Iki mesemut to. Halo dadah. Dadah ibu-ibu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini masih seperti biasa, masih di sekitaran Kalimantan Utara ya. Ini sekitaran transmigrasi juga ya. Karena di sebelah belakang saya ini juga transmigrasi Selimut 3. Untuk wilayah sana itu SP8. Jadi masih sekitaran transmigrasi ya. Dan ini jalan yang atau penyeberangan yang menuju SP8, SP9 dan juga SP10. Jadi ini jalannya satu, sebenarnya ada satu lagi di atas ya, melalui PKMT ya. Tapi yang sering dilewati, yang diseberangi sungai ini ya, karena di sini jalanan dari sana itu sudah bagus ya. Jadi masyarakat dari SP10, SP7, SP2 itu melalui penyeberangan ini. Jadi untuk sekali nyebrang untuk motor itu 15.000 ya. 15.000 plus orangnya, kecuali bawa muatan berat seperti bawa rombong berat itu biasanya 20.000. Seperti itu. Untuk motor sama orangnya biarpun boncengan 2 orang itu tetap 15.000. Jadi di sini untuk arah Tanjung Selor ke sana ya, urut Tanjung Selor ke sana. Terus untuk arah ke Sepungur ke sana, ke bawah sana. Jadi kapal besar pun lewatnya sini ya. Kapal besar yang memuat sembako untuk di sini, untuk daerah Tanjung Selor itu lewatnya sini. Material-material juga lewatnya sini, seperti itu. Jadi pada hari ini saya bikin video di sini karena sudah lama tidak bikin video di sini ya. Hari ini seperti biasa kami beraktivitasnya di sini ya, untuk kerja di jasa penyeberangan. Tanpa nih.
seperti inilah cara di sini bekerja ya, menyeberangkan motor-motor, hanya motor yang bisa lewat ke SP8 maupun SP9. Untuk mobil masih belum bisa nyebrang ke sana ya, karena di dalam pun jalanan masih belum bisa dilewati dengan mobil kecuali roda 3 ya. Oke guys. Untuk dermaganya ini di sini masih baru ya, masih baru. Yang lama di sana sudah bocor. Ini menggunakan plat besi semua ya, plat besi tapi bukan besi stainless ya, besi biasa, besi baja ya. Tapi ya namanya besi, kalau diaret tetap kropos ya. Seperti contohnya di sini juga, ini yang lama ya seperti ini, kropos ya, karena lama pemakaian terendam air terus. Untuk yang di sini yang sering aktif sekitar 10 perahu ya dalam sehari, 10 perahu kurang lebih, itu tiap hari 10 perahu yang aktif di sini. Selebihnya ya kadang-kadang hadir seperti saya, kadang-kadang enggak. Kalau pas aktivitas di Sepungur saya jarang hadir ke jasa penyeberangan. Jadi selain di Sepungur, saya beraktivitasnya di sini ya, seperti Pak Hasim, Pak Tasrun, saya sendiri itu aktivitasnya di sini untuk mencari rezekinya di sini ya. Nah, di sini tempat ketika naikkan perahu untuk perawatan ya. Dan di sini juga ada perahu-perahu yang sudah lama nggak dipakai, masih di sini ya. Ini perahu lama nggak dipakai karena sudah tidak layak dipakai ya, karena sudah seperti ini. Jadi disimpan di sini. Dan di sini ada salah satu perahu yang masih dirawat, maksudnya lagi perawatan ya, karena hewan tembilu seperti ini yang memangsa atau memangsa ini ya, kayu-kayu ini melobangi ya, melobangi. Kadang-kadang seperti ini, lubangnya dari kecil seperti ini ya, nggak kelihatan ini, tapi di dalamnya itu kadang-kadang sudah tinggal ininya aja, tinggal apa, catnya aja. Ini perahunya Mas Sopan. Halo guys. Halo. Gimana ini guys, nggak bisa buat perahu baru ini guys? Buatnya bisa. Papan di sini banyak, kayu di sini banyak. Kerja harian guys. Halo guys, kerja harian. Ini Mas Budi Wijaya bantu mendulek ini loh, dimakan tembiluk saya. Oh, dimakan tembiluk ya. Jadi perlu ada perawatan ya. Kalau Kalau untuk perawatan berapa bulan sekali Mas Budi? yang enak itu 3 bulan sekali itu naik perahu. Ya biarpun nggak di apa ya, dicat ataupun di apa, itu kurang lebih 3 bulan ya. Kasih naik, kasih kering ya, kalau mau dicat lebih bagus. Kalau enggak ya Dilihat bawahnya ada yang luka, ditembel. betul. Kalau berlubang sama timbul, tembiluk, ditambah lagi awet. Ini sudah 5 tahun 2 kali baru naik. Jadi tembiluknya banyak bisa ya. dilihat sendirilah. Ini lubang kecil ini di dalam itu Lebar ada 1 cm. Di sini itulah penyakitnya tembiluk. Tembiluk ya. Kalau masalah uangnya gampang di sini. Bercanda. Semua kan cari uang, Bos. Kalau enggak bercanda gampang tua nanti. Betul. Ya beginilah kalau tukang perahu. Jadi harus bisa servis sendiri ya. Biarpun nggak bisa bikin perahu, otomatis bisa servis sendiri ya. Soalnya kalau dibawa ke tempat bikin perahu atau servis ya sendirilah. Sekarang lemnya aja sekarang sudah berapa, belum ongkos pembenahan ini pasti ya lebih banyak. Kalau misalnya Kalau harga di sini kan teman-teman bisa bantu, betul. Kalau misalnya beli baru
seperti ini kira-kira berapa Mas Budi? Kalau baru itu paling enggak 8 juta sampai 9 juta. Sekarang ya? Karena soalnya tahu sendiri kayu itu sudah susah. Heeh. Tiap hari enggak tahu dibawa kemana itu. Tadi ada yang Lewat ya. Satu Tumpuk besar lewat sini ya. Kita mau bikin perahu bingung. Kehabisan kayu. Ya. Kehabisan kayu. Oh iyalah. Mungkin 2 tahun 3 tahun lagi kita pakai drum, Mas. Jadi untuk perawatan sekitar 3 bulan sekali itu, biarpun kita nggak cat, yang penting dinaikkan. Kita cari, kadang-kadang lubang seperti ini kita nggak ketahui ya. Lubang kecil nih. Ini lubang kecil seperti ini, di dalamnya besar ini nih. Dalamnya kalau dicuplek, Oh tuh, itu dalamnya masih besar lagi. Keruakannya kurang gede pan. Iya, keruakannya kurang gede pan. Padahal barangnya itu kayak agar-agar tuh, Mas. Sengaja nggak dikasih besar karena apa? Mengirit lem, Mas. Oh iya. Karena mahal sekali ini harganya. Jadi kalau lemnya juga tidak menggunakan lem getah damar ya, tapi menggunakan getah meranti, tapi getah lem seperti ini. Foxy. Di gang-gang Ini juga sudah kerowok seperti ini. Waduh. Sebetulnya ini Sudah dimakan usia ya. Enggak layak pakai. Cuman ya berhubung terpepet dan kemepetan. Sudah dimakan usia ya ini. Karena ini sudah lama juga sih. 5 tahun ini. Nah, sebenarnya biasanya itu kalau saya pakai paling lama itu 3 tahun, ini tapi sampai 5 tahun. Berarti ini masih tergantung termasuk lama ya. Termasuk lama pemakaian, karena biasanya itu 3 tahun paling lama. Jadi perawatannya seperti ini, harus dibalik dan belakang juga sudah tempel-tempelan ini. Tempel-tempelan ini. Karena Mas Budi juga kan biasa bikin perahu, jadi saya tanya-tanya seperti itu. Malahan punya aku sudah 1 tahun belum naik. Masa sekarang kurang lebih sama punya saya. Berhubung ya biaya dan kondisi. Betul. Karena untuk ongkos naik perahu seperti ini memang sih mungkin ya kelihatannya cuma naik terus bersihkan lem nggak seberapa, tapi ongkosnya mahal. Jadi seperti itulah. Jadi untuk bekerja di jasa penyeberangan ini hanya menggunakan perahu kayu seperti ini ya, kayu seperti ini, dan perahunya itu sekitar berapa tahun tuh harus ganti ya, harus diganti. Kayunya bagus ya, 5 tahun. Kalau untuk penghasilan di sini berapa Mas Budi satu harinya Mas Budi? Satu hari itu bisa 12 jam. 12 jam itu bisa mendapatkan 150 atau 200. Nah, itu kepotong minyak, masih kepotong makan, rokok ya, begitulah kira-kira. Ya kurang lebih ya sekitar dapat 150 ya. Kadang mau beli lem begini nih, ngempet Mas. Karena apa ya, di sini yang kerja di sini itu banyak, bukan sedikit ya. Kecuali kebetulan pas dapat muatan keluar, ya itu baru istilahnya. Untungnya kalau pas ada muatan atau proyek, itu ya masih lumayan lah. Betul. Sekarang itu paling bawa pulang habis buat jamu sekolah, pokoknya ya buat makan sehari-hari sudah cukup, alhamdulillah. Nabung sedikit-sedikit untuk beli kayu sama lem. Jadi ya untuk penghasilan di sini sebenarnya ya enggak ya, kalau pas rezeki ya kadang-kadang sih memang dapat ya 300 kalau pas penumpang banyak ya, tapi kalau pas penumpang sedikit ya paling ya dapat 150 dalam satu hari ya, seperti itu. Karena di sini seperti ini cendol ya. Jadi untuk mobil warga masyarakat SP8 SP9 yang sudah bisa beli mobil rata-rata disimpan di sini ya, di jasa penyeberangan ini. Motor, mobil banyak sekali ketika masyarakatnya warganya ke dalam, yang punya ke dalam maksudnya, tapi motornya disimpan di sini sama mobil-mobil juga. Banyak yang sudah bisa beli mobil, cuman nggak bisa bawa ke lokasinya karena harus nyebrang sungai seperti ini. Lu. Lihat guys, ini salah satu
yang paling bermasalah di perperahuan ini. Ya itu masalahnya kan kayu kan. Ini sangat fatal sekali kalau seperti ini. Iya, itu sebenarnya harus diganti. Ini mungkin harusnya diganti, tidak bisa Dilem pun ngelontok lagi. dilem pun tidak lengket. Baiklah, lanjut ya. Saya tak jalan-jalan ke sana lagi. Lanjut, Oke, terima kasih semuanya. Lanjutkan. Jadi di sini tempat untuk naikkan perahu ya. Ketika perawatan, jadi dinaikkan di sini karena bisa dibantu sama teman-teman di sini ya. Oh. Nah, di sini ya mobil-mobil warga ya, mobil apa ya, pedagang sayur tidak bisa nyebrang ke SP sana ya karena belum bisa nyebrang. Dan juga ketika air pasang di sini biasanya itu ini ya, knalpot ini bisa tenggelam ya kalau pas air pasang tinggi, tapi knalpot motor seperti ini bisa tenggelam sampai ke sana-sana. Tapi kalau pas tinggi, pasang tinggi ya, tapi kalau pas pasang sedang ya nggak begitu besar ya, nggak begitu acap ya, Pak. Bu. Jadi dari seberang ke sini sekitaran 200 meter ya lebar sungai. Untuk kedalaman kurang lebih sekitar 10-an meter ya. Ketika air surut seperti ini sekitar 10 meter ya. Tapi kalau air pasang biasanya ya sampai 13-an meter ya, karena lebih, bahkan lebih ya. Untuk di sini aja kalau pas ada motor jatuh ya, pernah, karena sering terjadi ya. Ini di sini paling dalam ya. Sering terjadi motor jatuh ketika dari di atas ya sana meluncur ke sini, rem blong, sering terjadi motor jatuh ke sini ya. Sering itu. Sering terjadi. Untuk di sebelah sana ya alhamdulillah belum, cuman di sana nggak begitu dalam. Tapi yang sering di sini karena kalau pas air surut di sini nih apa ya, terlalu tinggi nih ya jembatannya. Pas air surut habis di sini sangat rendah sekali ya. Jadi tangganya ini jembatannya itu terlalu manjak ya. Jadi kadang-kadang dari atas itu rem pas blong bablas ke sini, cemplung. Sering terjadi ya, tapi alhamdulillah bisa diselamatkan ya.
Jadi sudah bisa diselamatkan dengan cara ditarik ke bawah, diselami ataupun di di selami, diikat pakai tambang atau pakai jangkar ya, tarik pakai jangkar seperti itu. Jadi air galon pun harus lewat selimut juga ya, ngambilnya dari selimut 3. Nanti malam sekitar jam 10 jam 9 itu pedagang sayur dari sini baru keluar ya, biasanya menggunakan perahu kalau malam hari biasanya. Jadi seperti itu. Ini sebagian ada yang sudah berangkat ini bawa kelapa ya dari SP7. Sebagian juga nanti malam, biasanya jam 10 malam ya baru berangkat sambil nunggu air besar. Nah ini muatan kelapa. Pirang bungkus Mbah? Pirang kelapa? 70 butir. 75 butir itu kelapa. Ini mau 100. Hampir 100 kurang 25. Kurang 25. Ini 100 butir ini. Ini tak resik 50. Hmm. Ini enggak tak resik. Seperti konco-konco lah. Ya, aman. Mau bawa ke pasar kan Mbah? Iya. Oh, langsung ke pasar ya. Panen sendiri Mbah? Wah, beli. Oh beli. Oh iya Mbah. Butir. Oke. Berapa? 5.000 di bawah. Oh 5. Oh gitu. Ngupasnya? Ngupasnya orang sana. Oh gitu. Nah, aku tinggal ngambil sudah bersih 5.000 Oh gitu. per biji. Oh iya. Terima kasih Mbah. Ya, sama-sama. Cukup menyampaikan. Jadi seperti itu. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya kabarkan dari jasa penyeberangan transmigrasi Selimut 3 dan Selimo ESP 8. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.